Tetapi itu jelas merupakan sikap penentangan terhadap mekanisme yang tersedia di birokrasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Tengku Zul komentari Kemenpan RB yang pecat ASN. Justru dirinya sendiri yang kena sentil netizen. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB, Cahyokumolo mengatakan, hampir setiap bulan dirinya memecat dan menonjolkan PNS yang terpapar paham radikalisme. Menurutnya, hal itu merupakan bagian kecil dari PNS yang ada di Indonesia. Sedang sebagian besar lainnya dalam 3 tahun terakhir ini diakuinya produktivitas ASN semakin membaik dan mengalami peningkatan. Dalam sebulan, Cahyo mengaku pihaknya bisa memecat dan menonjolkan sebanyak 30 hingga 40 ASN karena telah terpapar paham radikal itu. Selain itu, ada juga yang diturunkan pangkat dan dijatuhkan sanksi lainnya. Mendengar hal tersebut, mantan petinggi Majelis Ulama Indonesia, yakni Tengku Zulkarnain atau yang lebih akrab disapa dengan Tengku Zul, baru-baru ini menuliskan cuitan bernada sindiran yang dinilai netizen termasuk seuzon. Adapun hal itu ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo. Menanggapi hal tersebut, Tengku Zul pun menuangkan opininya seraya membagikan sebuah portal berita yang berkaitan dengan pemecatan tersebut. Tengku Zul dalam cuitannya lantas merasa curiga bagaimana sosok-sosok ASN radikal yang dipecat tersebut. Ia bahkan menebak apakah jangan-jangan yang dimaksudkan radikal itu adalah mereka yang taat sholat 5 waktu di masjid, lalu aktif pengajian, memakai celana gantung, berjenggot, serta berjilbab panjang bagi yang wanita. Untuk itu, Tengku Zul pun menyampaikan bahwa pemerintah wajib mengevaluasi ucapan dari Menpan RB Cahyokumolo. Sontak cuitan dari Tengku Zul tersebut ramai dikomentari oleh netizen. Bahkan beberapa ada yang menudingnya telah berseuzon. Tuduhan Ustadz tersebut bisa berbau seuzon karena menggunakan kata jangan-jangan yang bermakna sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Mohon maaf, hanya mengingatkan saat ini kita sedang berpuasa Ustadz, ujar akun W170NO. Puasa-puasa masih juga bikin hasutan aja kamu Zul, gitu mau dibilang Ustadz. Haduh, timpal akun Zoom 5. Waduh Tats, jangan pakai kata jangan-jangan dong, kau seolah-olah penggiringan opini. Bulan adem ini Tats, maaf, tanggap akun Dovi Kriwil. Berbeda dengan Tengku Zul, DPR yang justru mendukung melalui Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin yang kembali mendorong Kementerian PAN RB untuk menindak tegas aparatur sipil negara yang terbukti berafiliasi dengan jaringan paham radikalisme. Politisi Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan langkah antisipasi serta memastikan ASN maupun pegawai di lingkungan KL terhindar dari paparan paham radikalisme. Tidak hanya itu, menurut Aziz, Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara, dan pejabat pembina kepegawaian juga perlu melakukan sosialisasi secara masif akan bahaya paham radikalisme kepada ASN. Oleh karena itu, Aziz mendorong pejabat pembina kepegawaian seluruh KL untuk melakukan pembinaan terkait nasionalisme mengenai kecintaan Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemahaman anti-radikal serta meningkatkan kedisiplinan kepada para pegawainya. Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme Banten, Amas Tajudin, juga menjelaskan di era digitalisasi terbuka memanfaatkan jejaring media sosial. Kelompok ini terus melakukan propaganda dengan berbagai dalih serta menyusup ke berbagai kelompok dan organisasi masyarakat. Sebab itu, Amas mendorong aparat penegak hukum agar tidak ragu melakukan tindakan tegas bukan hanya ke sipil, melainkan seluruh jaringan radikalisme berafiliasi dengan kelompok garis keras di institusi pemerintahan juga harus diberangus. Karena seringkali ditemukan juga di kelompok ASN, pegawai pemerintah, BUMN, dan juga kementerian. Seperti yang telah disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada tahun lalu. Jika paham radikalisme di Indonesia meskipun presentasinya kecil, namun juga membahayakan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari radikalisme tersebut juga telah masuk ke masyarakat melalui lembaga pendidikan dan bahkan sudah masuk ke lembaga ASN dan aparatur negara dengan adanya sifat eksklusif dari oknum-oknum tersebut. Parah betul tidak, kalau parah betul kan ambruk, tetapi itu sudah mulai ada. Misalnya sifat eksklusif. Kalau misalnya sedang rapat begini gitu, tiba-tiba ada adzan, tanpa pamit mereka keluar satu-satu gitu. Itu kan eksklusif. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.